Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum menyusun RPP ini, saya telah melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong di kelas 8B. Kemudian, saya juga melakukan profiling peserta didik di kelas tersebut untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan fisiologis, kognitif, serta sosio-emosional mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka memiliki perkembangan yang berbeda-beda, serta memiliki gaya belajar yang berbeda. Di antaranya, 14 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 4 peserta didik memiliki gaya belajar auditori, serta 3 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik. Hasil dari profiling tersebut kemudian saya gunakan untuk menyusun atau merancang RPP yang akan digunakan pada materi Descriptive Text People dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan memperhatikan teori perkembangan belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, serta konsep asesmen dan pengukuran. Berikut untuk RPP yang saya buat. Untuk KD-nya KD 3.7 yaitu teks deskriptif orang atau tokoh. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati video, nanti peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif orang atau tokoh. Kemudian yang kedua, yaitu memerinci beberapa teks deskriptif lisan dan tulis. Yang ketiga, melengkapi teks serumpang. Kemudian menyusun teks deskriptif tulis yang nantinya akan dilakukan secara mandiri, serta mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian untuk profil belajar Pancasilanya atau penguatan pendidikan karakter, ada 6 di sini. Kemudian berikut untuk materinya. Untuk pendekatannya, saya menggunakan Scientific TPAJK dengan model Discovery Learning. Untuk metodenya, nanti tanya jawab, diskusi, presentasi, tes tulis, dan penugasan. Untuk media yang saya gunakan, karena di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya mencoba untuk dapat mengakomodir segala kebutuhan belajar murid, yaitu melalui PowerPoint, yang digunakan untuk menjelaskan materi, kemudian ada gambar, ada audio listening, ada video pembelajaran, LKPD, serta lembar penilaian. Untuk alatnya sendiri, nanti ada LCD, laptop, speaker, handphone, dan spidol. Untuk pembelajarannya saya ambil dari buku dan dari YouTube. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, seperti biasa, yang pertama saya menyapa peserta didik dengan salam dan berdoa, kemudian menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik, kemudian melakukan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pengetahuan awal peserta didik terkait materi yang akan dipelajari. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan pemantik, karena di sini materinya adalah materi descriptive text people, maka pertanyaan pemantik yang saya gunakan adalah seperti ini. Do you have any brother or sister? What does he or she look like? Seperti itu. Kemudian saya menyampaikan materi yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk sintaknya, karena di sini model yang saya pakai adalah model discovery learning, maka sintak pertama yaitu stimulation. Berarti di sini kegiatannya yaitu menstimulasi peserta didik dengan ini, saya menampilkan sebuah gambar orang atau tokoh, kemudian peserta didik menyebutkan ciri-ciri dari gambar tersebut. Dan peserta didik nanti diminta untuk mengamati video serta mengaitkan dengan materi pembelajaran. Kemudian untuk sintak 2, problem statement, di sini nanti peserta didik merumuskan definisi teks deskriptif berdasarkan gambar yang telah mereka amati dan telah dideskripsikan bersama. Dan yang kedua, peserta didik mencoba mengidentifikasi fungsi sosial teks deskriptif berdasarkan video yang mereka amati. Untuk sintak 1 dan 2, di sini menekankan pada teori belajar konstruktivisme milik Vygotsky, yaitu peserta didik itu mengkonstruk atau membangun pengetahuannya sendiri melalui apa yang disediakan bagi mereka. Seperti itu. Untuk sintak 3 yaitu data collection. Di sini peserta didik diminta mengamati dengan seksama materi teks deskriptif melalui video pembelajaran yang ditayangkan pada live projector serta penjelasan guru. Nah, di sini merupakan diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar, karena di sini guru menyuguhkan video pembelajaran supaya kelompok peserta didik auditori dan visual itu dapat mudah dalam menerima materi. Dan serta penjelasan guru untuk memudahkan peserta didik dengan
gaya belajar auditori itu menangkap apa yang dipelajari. Kemudian untuk data processing di sini peserta didik dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Jadi di sini ada pengelompokan yang berarti ada teori sosio-emosional ya, yang nanti peserta didik belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Untuk LKPD-nya, mereka akan diberi aktivitas dan LKPD yang berbeda sesuai dengan gaya belajar. Nah, di sini merupakan diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar, di mana dapat dirincikan sebagai berikut. Nanti kelompok visual akan diberikan gambar orang atau tokoh dengan teks deskriptif rumpang dan diminta untuk melengkapinya dengan adjektif yang tepat berdasarkan gambar yang disajikan. Kemudian untuk kelompok auditori nanti akan diberikan audio berupa dialog atau percakapan dan diminta untuk melengkapi kalimat rumpang sesuai dengan apa yang mereka dengar dalam dialog tersebut. Di sini masih diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Nah, untuk kelompok kinestetik nanti mereka akan diberi teks deskriptif rumpang. Namun, mereka tidak diberikan gambar. Sedangkan untuk mengerjakan teks deskriptif rumpang tersebut, mereka harus melihat gambar. Nah, jadi mereka harus mengeksplor dan mengamati beberapa gambar yang ditempelkan guru di sudut-sudut ruang kelas. Jadi mereka harus memilih salah satu gambar yang sesuai dengan LKPD yang diberikan. Jika mereka sudah menemukan gambarnya, maka mereka dapat melengkapi teks tersebut dengan mengacu pada gambar yang didapat. Seperti itu untuk sintak 5-nya yaitu verification and generalization. Di sini masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasilnya di depan kelas untuk mengasah sikap percaya diri mereka. Seperti itu. Peserta didik dan memperhatikan. Nah, di sini guru memberikan kesempatan penuh kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian secara individu, peserta didik diminta untuk menyusun teks deskriptif. Nah, di sini merupakan diferensiasi produk berdasarkan minat belajar, di mana mereka secara mandiri dapat menyusun teks deskriptif tulis tentang orang atau tokoh sesuai dengan minat. Bisa orang terdekat, bisa tokoh politik, bisa tokoh kesenian, tokoh olahraga, dan lain-lain. Di sini guru meminta mereka untuk menuliskan saja karena memang sekolah tidak memperbolehkan untuk membawa gadget, jadi supaya dapat diselesaikan di kelas waktu itu. Kemudian mereka diminta untuk mempresentasikan hasilnya untuk penilaian speaking. Kemudian yang terakhir nanti mereka akan mengerjakan soal evaluasi sebagai penilaian pengetahuan. Untuk penutupnya, guru akan menyimpulkan materi bersama peserta didik, kemudian peserta didik dan guru melakukan refleksi, kemudian guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya, dan menutup pembelajaran dengan salam dan penutup. Untuk penilaiannya, di sini ada 3 penilaian saya ambil. Yang pertama yaitu penilaian sikap, didapatkan melalui observasi, penilaian pengetahuan melalui tes tulis, serta penilaian keterampilan melalui menyusun teks deskriptif lisan dan tulis tentang orang atau tokoh sesuai dengan minat mereka. Berikut untuk instrumen penilaiannya dan rencana tindak lanjut, yaitu peserta didik yang kurang dari 65 nilainya maka akan diberikan remedial dan yang lebih dari 65 akan diberikan pengayaan. Seperti itu. Berikut untuk lampiran ajar RPP yang saya buat. Kemudian untuk lampiran 2, di sini ada media pembelajaran. Yang pertama ada video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Di sini untuk mengaitkan materi pembelajaran dan yang ini adalah berisi materi pembelajaran. Kemudian ada audio listening yang digunakan untuk LKPD kelompok auditori, belajar auditori seperti itu. Dan di sini ada PowerPoint-nya untuk membantu seluruh gaya belajar peserta didik yang ada di dalam kelas. Beserta gambarnya. Kemudian ada lampiran 3, yaitu lampiran LKPD. Nah, karena kelompok visual itu terdiri dari 12 orang, maka di sini saya bagi lagi menjadi 3. Ini kelompok 1. Jadi mereka nanti akan melengkapi teks deskriptif ini dengan adjektif yang tepat sesuai dengan gambar yang diberikan. Kemudian ini kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3 visual.
Pertanyaannya sama. Kemudian untuk kelompok auditori, nanti mereka akan diberikan audio listening dan diminta untuk mendengarkan serta melengkapi kalimat sesuai dengan dialog yang mereka dengar. Seperti itu. Kemudian untuk kelompok kerja kinestetik, nanti mereka diberikan teks deskriptif rumpang seperti ini. Jadi mereka harus mencari gambar kira-kira yang sesuai dengan teks ini. Gambar tersebut ada di sudut-sudut ruang kelas yang telah ditempel guru. Mereka harus mencari salah satunya untuk kemudian menjadi panduan dalam melengkapi teks deskriptif rumpang di sini. Nah, ini membantu peserta didik kinestetik untuk bergerak dalam proses belajarnya. Kemudian ini merupakan gambar-gambar yang ditempelkan oleh guru nantinya, akan saya tempelkan di sudut-sudut kelas. Mereka harus mencari yang mana kira-kira yang sesuai dengan LKPD tadi. Untuk lampiran 4, yaitu penilaian hasil pembelajaran, ada 3 penilaian tadi ya, sudah saya jelaskan, ada observasi, ada tes tulis, dan menyusun teks deskriptif sesuai dengan minat. Untuk kriterianya, aspek yang dinilai sama dengan penguatan pendidikan karakter di atas tadi, yaitu ada religius, disiplin, kerjasama, percaya diri, mandiri, serta berpikir kritis dan kreatif. Kemudian ada predikat, petunjuk penskoran, dan ada lembar penilaian sikap. Kemudian untuk pengetahuan ada kisi-kisi, ada soal, kemudian ada kunci jawaban, pedoman penskoran, dan lembar penilaian. Untuk keterampilan, di sini ada kisi-kisi. Nanti peserta didik secara individu akan menyusun teks deskriptif orang atau tokoh sesuai dengan minat, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, ini merupakan diferensiasi produk. Seperti itu. Untuk lembar soal penilaian, saya siapkan seperti ini. Kemudian kunci jawabannya based on students' creativity. Untuk rubrik penilaiannya, untuk writing, ada unsur kebahasaan, kesesuaian isi, keruntutan teks, serta pilihan kata. Kemudian ini adalah lembar penilaiannya beserta petunjuk penskoran. Dan untuk rubrik penilaian speaking, ada pengucapan, ada intonasi, ada kelancaran, dan ada actionnya. Seperti itu, ini merupakan lembar penilaian berbicara beserta petunjuk penskoran. Kemudian di sini ada remedial untuk peserta didik yang belum tuntas KKM, dan ada pengayaan untuk peserta didik yang telah lulus KKM. Saya kira cukup penjelasan saya mengenai RPP yang telah saya rancang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.